pengajaran-pengajaran yang penting, urgent untuk segera diajarkan kepada anak-anak di zaman sekarang gitu ya. Ngomong soal momong. Jadi begini, kita itu kan sekarang sudah banyak sekali info-info yang merambah ya. Iya. Ketika ada lowongan pekerjaan, ribuan orang yang melamar. Rame sekali. Kalau orang membutuhkan tenaga, ternyata banyak sekali yang tidak memenuhi spek atau spesifikasi. Oh, berarti Ya. kompetensinya, kemampuannya gak sinkron. Satu itu. Ya satu sisi ya, satu Oke. sisi. Kita mendapati anak-anak Indonesia ini panen anak. Oh iya generasi. Iya, namanya bonus demografi. Ya, bonus demografi. Nah, ya. dengan adanya hal seperti itu, persaingan luar biasa ya. Harusnya kita ini dipenuhi dengan kesejahteraan. Kalau generasinya cerdas dan amanah, maka bangsa akan makmur. Tuh, cerdas dan amanah. Sangat urgen orang tua saat ini mengajarkan 7 hal tersebut. Masya Allah. Oke Pak Ditum, kita langsung masuk ke poin. Poin pertama yang harus segera diajarkan kepada anak adalah agama. Minimal yang perlu diajarkan adalah di sana ada akidah dan adab. Akidah dan adab. Akidah itu artinya adalah keyakinan. Supaya anak-anak ini memiliki keyakinan yang benar. Karena keyakinan yang benar ini akan mengantarkan kepada keselamatan. Tapi keyakinan yang salah akan mengantarkan kepada kesengsaraan. Yang paling harus diperkuat adalah masalah tauhid. Tauhid ya. Tauhid ini singkatnya adalah kita hanya bergantung menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, Pak. Itu iya. Menunjukkan bahwa orang yang berakhlak, orang yang peduli, orang yang beradab itu pahalanya surga. Langsung kita poin kedua nih Pak Ditum, loncat ke poin kedua nih. Yang kedua adalah karakter dan soft skill. Apa bedanya karakter dan akhlak? Nah, akhlak itu adalah perilaku baik ya yang datang dari diri manusia yang berdasarkan bimbingan dari agama. Oke. Sedangkan karakter itu adalah sifat seseorang, ya, sifat khusus seseorang yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karakter itu ada yang berpotensi menjadi negatif kalau tidak dibungkus dengan akhlak yang baik. Harus dibimbing supaya karakter ini menuju akhlak yang baik. Nah, kemudian dari akhlak yang baik ini membuat manusia itu memiliki sebuah integritas. Dari karakter ini dikonkretkan ke dalam life skill. Oke. Gitu. Berarti hubungannya adalah dari akhlak yang baik tadi, kemudian karakter yang baik, maka akan menimbulkan atau memunculkan hasil berupa kemampuan berkarya. Ya, life skill ya. Kemampuan untuk berkarya atau kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan hidup. Ya. Pendidikan karakter yang baik, pendidikan akhlak yang baik, maka secara otomatis wujud life skill-nya juga akan baik otomatis ya Pak. Iya. Jadi memang kalau sekarang itu kan memang kita mengarahkan kepada anak itu soleh, berbakti dan memiliki kompetensi. Iya. Nah, ketika memiliki kompetensi yang dibedah itu adalah bakat anak. 28 anak bisa jadi bakatnya 28. Maka sekolah ini akan berusaha memberikan pendampingan bagaimana setiap anak itu dia bisa optimal di dalam bakatnya. Tidak harus sama. Pertanyaannya juga adalah kenapa harus sama kan gitu tuh? Iya. Kan kita juga terlahir beda-beda, bawaannya beda-beda gitu ya. Iya, tapi kan yang terjadi kan kalau kita melihat beberapa sekolah kan sama, anak-anak itu harus disamakan. Izin bertanya, Pak Tumidi. Ini materinya kan mengenai adab dan akhlak ya Pak Tum. Pertanyaannya, saya merasa berputus asa bila bekerja atau melakukan sesuatu itu mendapat teguran atau komplain. Misalkan saya bekerja nih, yang tadinya selama ini tidak ada komplain atau teguran, tiba-tiba ada komplain tentang pekerjaan yang saya lakukan atau salah dalam mengerjakannya. Nah, karena teguran tersebut saya merasa kesalahan saya kok fatal banget. Akhirnya saya merasa, lah kok gini ya? Akhirnya lemes dan menjadi kepikiran. Gimana nggih Pak Tum? Ngapunten akhir-akhir ini
Di tempat usaha yang saya lakukan banyak komplainan. Saya merasa bersalah banget. Jazakumullahu khairan. Pencerahannya Pak Tum. Oke, ini masuknya di ranah soft skill. Oh, bukan. Oh, berarti skip dulu ini Ya, bukan masalah. Ya, pertama ini ranahnya di ranah soft skill. Oke. Soft skill itu adalah kemampuan lunak. Oke. Kemampuan lunak ini adalah tentang attitude yang sering dibahas, ya kan? Oke. Nah, soft skill itu ilmu yang titik fokusnya adalah bagaimana kita itu mengendalikan diri dan mengendalikan orang lain. Oke. Nah, pertama ya, ketika kita bekerja, maka kita harus tahu bahwasanya yang dikomplain itu adalah pekerjaannya, bukan diri kita. Oh ya. Ya, I see. Ya. Pak Oke. Jitum, kuwi ngomong ora runut. Nah, sing dikomplain apa? Ngomongnya. Pekerjaannya sebagai pengomong itu tadi. Iya, kan beda karo Pak Jitum, raimu kok ruwet. Beda iki. Kan sing dikomplain ini orangnya kan misalnya kan itu. Enggak. Contoh, misalnya loh. Contohnya kok gitu. Ya misalnya itu tadi loh, ini gambar gitu loh. Heeh. Nek Pak Jitum orangmu kok ruwet, cemberut, weli rupamu. Nah, di sini dikomplain orangnya. Ya. Tapi yang dikomplain pekerjaannya, ya. Oke. Nah, karena yang dikomplain pekerjaannya, tapi yang baper orangnya. Maka saya izin sharing arahan bahwasanya di dunia ini ada yang Anda bisa kontrol, ada yang tidak bisa kontrol. Asik. Oke. Ya, yang Anda bisa kontrol adalah apa yang ada diri Anda. Oke. Contoh adalah cara berpikir dan perasaan. Nah, maka di cara berpikir, Anda berpikir yang dikontrol ini adalah pekerjaannya, maka yang diperbaiki pekerjaannya. Yang kedua, ya, ketika yang dikontrol itu pekerjaannya dan orang itu menyampaikan, maka kita bersyukur. Karena apa? Karena berarti kita ada peluang untuk memperbaiki menjadi lebih baik. Pertama itu. Nah, kontrol diri dulu. Ini yang kita itu pekerjaannya. Jadi di dalam diri saya itu nggak ada masalah ini. Oke, berarti kesimpulannya kalau untuk yang Bapak atau Ibu tadi ya, ini dari hamba Allah itu Pak Ditum. Berarti ini pahami dulu bahwa ini yang dikomplain bukan Bapak atau Ibunya atau Andanya gitu. Ya, bukan Anda. Bukan. Ini tapi pekerjaannya gitu. Pekerjaannya. Berarti pertama enggak perlu baper dulu. Enggak perlu baper dulu. Kemudian yang kedua adalah justru bersyukur bahwa ini ada peluang untuk perbaikan. Iya, tambah gitu ya. ilmu. Tambah ilmu. Oh, berarti ada yang sisi kurang di sini, sisi kurang di sini, berarti perlu diperbaiki gitu ya Pak Dito. Iya. Ngomong soal momong.